Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun sudah makan sehat, berolahraga secara teratur, dan mengikuti gaya hidup aktif, kaki Anda tetap terasa lebih lemah dari hari ke hari? Mungkin Anda mulai merasa menaiki tangga menjadi lebih berat, berdiri dari kursi butuh waktu lebih lama, atau setelah berjalan sebentar saja, lutut Anda terasa pegal dan kaku. Apakah ini hanya karena faktor usia, atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik menu harian Anda? Yang mengejutkan, penyebabnya mungkin bukan dari apa yang tidak Anda lakukan, melainkan dari apa yang sudah Anda lakukan setiap hari, dengan keyakinan penuh bahwa itu adalah pilihan sehat. Kita semua tumbuh besar dengan keyakinan bahwa buah-buahan adalah sumber kesehatan alami, kaya vitamin, dan baik untuk tubuh. Namun, kenyataannya, tidak semua buah cocok untuk semua usia, khususnya tidak semua buah aman untuk dikonsumsi oleh orang lanjut usia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Metabolisme melambat, sirkulasi darah tidak seefisien dulu, dan jaringan sendi menjadi lebih sensitif terhadap zat tertentu. Beberapa jenis buah yang terlihat tidak berbahaya justru bisa memperparah kondisi sendi, memicu peradangan, menaikkan kadar gula darah secara drastis, hingga membuat otot kaki terasa lemah dan berat. Dan yang lebih membingungkan lagi, buah-buahan yang dianggap superfood oleh banyak orang, seperti nanas, pisang, atau bahkan apel hijau, bisa menjadi jebakan manis bagi para lansia. Tanpa disadari, mengonsumsi buah-buahan ini secara rutin dapat mempercepat penurunan kekuatan kaki, menyebabkan pembengkakan, atau membuat Anda kesulitan untuk berjalan seperti biasanya. Tapi bukan berarti Anda harus langsung berhenti makan buah-buahan tersebut. Justru disinilah letak keajaibannya. Dengan sedikit penyesuaian dan memilih makanan pendamping yang tepat, Anda tetap bisa menikmati buah kesukaan tanpa harus mengorbankan kesehatan kaki Anda. Dalam video ini, kami akan membongkar 7 buah yang secara tidak langsung dapat memperlemah kekuatan kaki lansia, sekaligus memberikan solusi, makanan pendamping yang bisa menetralkan efek negatifnya. Bayangkan jika Anda masih bisa makan mangga manis favorit Anda, tapi dengan tambahan kecil di piring Anda, dampaknya pada tubuh menjadi jauh lebih ringan. Atau, jika Anda tetap bisa menikmati pisang di pagi hari, namun dikombinasikan dengan bahan yang membuat gula darah lebih stabil, sehingga tubuh Anda tidak mudah lemas atau bengkak. Informasi ini bukan hanya akan mengubah cara Anda melihat buah-buahan, tapi juga memberikan Anda kontrol lebih atas kesehatan kaki dan sendi Anda, keseimbangan, kekuatan, dan kemandirian Anda. Sebagai lansia sangat bergantung pada keputusan-keputusan kecil seperti ini setiap hari. Jadi, jika Anda ingin menjaga kekuatan kaki, mengurangi nyeri sendi, dan tetap aktif di usia 60 tahun ke atas, simak video ini sampai akhir. Karena mungkin jawaban dari rasa lelah yang Anda alami bukan terletak pada pengobatan mahal atau latihan berat, tapi dari apa yang ada di atas piring Anda hari ini. 1. Nanas, si manis yang memperparah sendi. Nanas dikenal sebagai buah tropis yang menyegarkan dan dipercaya memiliki sifat antiinflamasi berkat kandungan enzim bromelain. Namun, bagi lansia, nanas bisa menjadi pedang bermata dua. Masalah, nanas mengandung asam tinggi dan gula alami dalam jumlah signifikan. Gula alami dari nanas dapat memicu lonjakan gula darah secara cepat, yang berbahaya bagi sirkulasi darah pada lansia. Asam dari nanas dapat memperparah peradangan sendi, terutama jika Anda sudah memiliki gejala seperti nyeri lutut atau bengkak di pergelangan kaki. Jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah, bromelain dalam nanas dapat mengganggu efektivitas obat tersebut. Solusi: kombinasikan dengan makanan penetral asam dan pengontrol gula yogurt tawar. Plain yogurt bantu menetralkan keasaman dan mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan. Kacang almond, kaya lemak sehat dan serat, memperlambat penyerapan gula dari nanas dan menjaga kestabilan gula darah. Daun mint atau air kelapa membantu menyegarkan dan menyeimbangkan keasaman nanas dalam lambung. Dengan mengombinasikan nanas dengan bahan-bahan di atas, Anda masih bisa menikmati manisnya tanpa membahayakan kekuatan kaki dan sendi Anda. 2. Pisang, sumber energi atau penyebab bengkak. Pisang adalah buah yang banyak digemari karena kemudahan konsumsi dan manfaatnya untuk energi cepat. Namun, bagi tubuh lansia, pisang bisa memicu beberapa masalah serius. Masalah,
Pisang mengandung karbohidrat cepat serap yang menyebabkan lonjakan gula darah. Jika dikonsumsi sendirian, terutama di pagi hari atau saat perut kosong, tubuh lansia cenderung mengalami fluktuasi insulin. Hal ini memicu peradangan dan membuat kaki terasa berat, mudah lelah, bahkan bisa menyebabkan retensi cairan yang membuat pergelangan kaki dan jari-jari kaki bengkak. Solusi: padukan dengan makanan tinggi serat dan protein. Oatmeal tanpa gula, kaya serat larut yang memperlambat pelepasan gula dari pisang ke darah. Biji chia atau biji rami, flaxseed, tambahkan ke smoothie atau semangkuk oatmeal untuk memperkaya serat dan asam lemak omega 3. Telur rebus, menyediakan protein yang menyeimbangkan asupan karbohidrat dari pisang, menghindari lonjakan gula mendadak. Dengan kombinasi tersebut, pisang tetap bisa dikonsumsi sebagai camilan sehat tanpa memicu efek negatif pada sendi dan sirkulasi Anda. 3. Anggur. Si kecil penuh bahaya. Anggur terlihat tidak berbahaya. Kecil, manis, mudah dikunyah, dan kaya antioksidan. Tapi anggur bisa menjadi pemicu masalah besar bagi orang tua. Masalah, anggur mengandung fruktosa dalam jumlah tinggi. Fruktosa langsung diproses di hati dan bisa berubah menjadi asam urat. Penumpukan asam urat di sendi menyebabkan nyeri, bengkak, dan rasa terbakar, terutama di bagian kaki seperti jempol, pergelangan kaki, dan lutut. Anggur juga terlalu mudah dikonsumsi berlebihan. 2 atau 3 genggam kecil bisa setara dengan 1 soda dalam kandungan gula. Solusi: konsumsi dalam jumlah kecil dan imbangi dengan makanan pelindung sendi, keju rendah lemak, atau tahu kukus. Sumber protein yang membantu menetralkan dampak fruktosa dan menjaga massa otot. Air perasan lemon dalam air hangat membantu melarutkan asam urat secara alami dari dalam tubuh. Wortel atau batang seledri mentah, makanan tinggi serat, rendah gula, dan kaya antioksidan untuk melawan peradangan. Dengan kesadaran dan kombinasi tepat, Anda tetap bisa menikmati anggur sebagai bagian dari diet seimbang tanpa membahayakan sendi Anda. 4. Semangka, penyegar musim panas yang menyamar. Sebagai pemicu nyeri kaki, semangka adalah simbol musim panas, ringan, manis, menyegarkan, dan tampaknya aman karena terdiri dari air lebih dari 90%. Namun kenyataannya lebih rumit, terutama untuk orang lanjut usia. Masalah, semangka memiliki indeks glikemik sangat tinggi, artinya ia menyebabkan lonjakan gula darah cepat meski kalorinya rendah. Gula darah yang melonjak tajam menyebabkan tubuh lansia memproduksi insulin berlebihan, lalu terjadi penurunan cepat, mengakibatkan lemas, peradangan, dan kekakuan. Daerah dengan sirkulasi lemah seperti betis, pergelangan kaki, dan lutut akan lebih terdampak. Kaki terasa berat, bengkak, atau kesemutan ringan setelah makan. Solusi: makan semangka bersama makanan berserat dan pelambat penyerapan gula. Kacang kenari atau biji labu, pumpkin seed, mengandung lemak sehat dan protein, membantu memperlambat penyerapan gula dari semangka. Yogurt tinggi protein tanpa pemanis. Kombinasi protein plus probiotik bantu menjaga kestabilan insulin dan mengurangi peradangan. Taburkan bubuk kayu manis, cinnamon, terbukti membantu mengontrol lonjakan gula darah secara alami. Dengan memadukan semangka dengan bahan-bahan ini, Anda bisa tetap menikmati sensasi segarnya tanpa memicu rasa lelah berlebih atau nyeri lutut setelahnya. 5. Jeruk, vitamin C atau sumber peradangan sendi terselubung. Jeruk adalah simbol kesehatan. Kandungan vitamin C-nya dianggap penting untuk daya tahan tubuh, terutama bagi lansia. Namun, efeknya bisa berbeda, tergantung bagaimana dan kapan dikonsumsi. Masalah, jeruk mengandung asam sitrat yang cukup tinggi. Ini bisa mengiritasi jaringan sendi, terutama pada mereka yang sudah memiliki gejala artritis atau sendi kaku. Kombinasi antara asam dan gula alami dalam jeruk menyebabkan fluktuasi gula darah dan peningkatan inflamasi sistemik. Banyak orang tua yang rutin minum jus jeruk di pagi hari dengan perut kosong, tanpa tahu bahwa hal itu dapat memperparah nyeri lutut, kekakuan pinggul, atau bengkak di betis. Solusi: konsumsi jeruk bersama makanan alkali dan tinggi serat roti gandum utuh, whole grain, membantu menetralkan keasaman dan memperlambat serapan gula. Alpukat,
sumber lemak baik, bersifat antiinflamasi, dan menetralkan asam sitrat dalam sistem pencernaan. Teh jahe hangat membantu menenangkan sistem pencernaan, meredakan radang, dan memperlancar peredaran darah. Jeruk tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, asalkan dikombinasikan dengan makanan penyeimbang yang tepat dan tidak dikonsumsi sendirian saat perut kosong. 6. Apel hijau, buah renyah yang menyimpan rasa sakit. Apel hijau sering dianggap sebagai versi sehat dari apel biasa karena rasa asamnya yang lebih dominan dan kandungan gulanya yang lebih rendah. Namun, persepsi ini bisa menyesatkan jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun. Masalah, apel hijau mengandung asam malat yang cukup tinggi, memberi rasa asam khas. Namun, bagi tubuh lansia, asam ini bisa mengiritasi sistem pencernaan yang sudah sensitif. Setelah masuk ke tubuh, asam ini juga dapat memicu ketegangan otot dan rasa pegal pada paha, pinggul, atau kaki bagian bawah, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau saat perut kosong. Meskipun terasa tidak terlalu manis, apel hijau tetap mengandung gula alami yang bisa memicu fluktuasi gula darah, khususnya pada lansia dengan metabolisme melambat. Solusi: konsumsi bersama makanan alkali dan serat tinggi, keju rendah lemak, atau tempe kukus. Sumber protein ringan yang membantu menetralkan asam dan memperlambat penyerapan gula. Oat atau granola tanpa gula tambahan. Seratnya membantu mengontrol lonjakan gula darah serta menenangkan pencernaan. Sedikit madu alami dan kayu manis membantu mengurangi keasaman, memberi rasa manis alami yang lebih stabil tanpa memperparah inflamasi. Dengan begitu, apel hijau bisa tetap dinikmati tanpa menjadi penyebab kekakuan lutut atau kram malam hari. 7. Mangga, buah tropis. Penuh gula yang mengintai sendi mangga adalah buah musim panas favorit banyak orang. Rasanya manis, lembut, dan menyegarkan. Sayangnya, justru karena kelezatan ini, banyak lansia mengonsumsinya secara berlebihan tanpa menyadari dampaknya. Masalah, mangga mengandung gula alami dalam jumlah sangat tinggi. Meski berasal dari buah, gula ini tetap dapat menyebabkan lonjakan insulin dan memperburuk peradangan, terutama di area yang rentan seperti lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Konsumsi mangga dalam porsi besar bisa memicu sensasi terbakar, kesemutan ringan, atau rasa berat saat berjalan, meskipun tidak disadari langsung. Gula dalam mangga juga menyebabkan kelelahan otot kaki dan menurunkan fleksibilitas jika tidak dikontrol. Solusi: makan mangga dalam porsi kecil dan padukan dengan pengatur gula alami. Alpukat. Lemak sehat di alpukat membantu memperlambat penyerapan gula mangga dan mengurangi efek inflamasi. Yogurt tinggi protein tanpa gula mengimbangi gula mangga dengan probiotik dan protein, serta menjaga kestabilan energi. Biji chia atau biji rami, kaya serat dan omega-3, membantu menstabilkan kadar gula dan meringankan tekanan pada sendi. Dengan porsi yang tepat dan kombinasi yang bijak, Anda tetap bisa menikmati kelezatan mangga tanpa mengorbankan kenyamanan dan kekuatan kaki. Memilih buah yang tepat memang penting, tetapi bagi lansia, yang jauh lebih penting adalah memahami bagaimana makanan bekerja bersama-sama. Tidak semua buah harus dihindari total. Dengan mengonsumsi makanan pendamping yang tepat, tubuh akan lebih siap mengelola lonjakan gula darah, mencegah peradangan, dan menjaga kekuatan kaki. Berikut ini adalah daftar makanan yang sangat bermanfaat jika dijadikan pendamping buah, khususnya untuk lansia. 1. Yogurt tawar tinggi protein. Yogurt tawar bukan hanya sumber protein, tetapi juga mengandung probiotik alami yang menjaga kesehatan usus. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi lebih baik dan respon imun lebih stabil. Kombinasi yang direkomendasikan: yogurt pelah pisang, mengontrol gula darah. Yogurt pelah mangga, menurunkan efek inflamasi. Yogurt pelah semangka, memperlambat pelepasan gula. Pilihlah yogurt tanpa pemanis tambahan agar manfaatnya optimal. 2. Alpukat, lemak sehat, penyeimbang gula. Alpukat adalah buah, tapi fungsi utamanya dalam konteks lansia adalah sebagai sumber lemak sehat. Lemak ini membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, alpukat mengandung vitamin E dan antioksidan yang sangat baik untuk mengurangi peradangan sendi. Kombinasi yang direkomendasikan:
alpukat plus jeruk, menetralkan asam sitrat, alpukat plus apel hijau, menenangkan pencernaan alpukat plus mangga, porsi kecil, mengontrol efek lonjakan gula 3, biji chia dan biji rami, flaxseed. Kedua jenis biji ini kaya akan serat larut dan omega-3 yang berperan penting dalam menurunkan kolesterol, mengurangi peradangan sendi, menstabilkan kadar gula darah. Cara penggunaan: campurkan dalam smoothies bersama pisang atau semangka, taburkan ke dalam yogurt bersama buah-buahan, campurkan ke bubur oatmeal sebagai sarapan 4. Oatmeal tanpa gula tambahan. Oatmeal membantu memperlambat pencernaan karbohidrat dan membuat tubuh kenyang lebih lama. Sangat baik dikonsumsi bersama buah manis yang berisiko menaikkan gula darah. Kombinasi yang direkomendasikan: oatmeal plus pisang plus kayu manis, oatmeal plus apel hijau plus madu alami, oatmeal plus ceri plus biji chia. Pastikan untuk memilih oatmeal yang murni tanpa tambahan gula atau perisa buatan. 5. Sayuran rendah gula dan bersifat alkali. Sayuran seperti seledri, wortel mentah, dan timun membantu menetralisir asam dari buah asam seperti nanas atau jeruk, menambah serat tanpa meningkatkan gula, menyeimbangkan pH tubuh dan mendukung detoks alami. Sajikan sebagai camilan atau pendamping piring buah kecil untuk menambah keseimbangan rasa dan manfaat kesehatan. 6. Air hangat dengan lemon atau jahe. Minuman ini sederhana tetapi sangat efektif. Air lemon membantu melarutkan asam urat. Jahe mendukung sirkulasi darah dan meredakan inflamasi. Minumlah di pagi hari atau setelah makan buah untuk membantu sistem pencernaan bekerja lebih lancar dan mencegah akumulasi zat pemicu nyeri sendi. 7. Kacang-kacangan, almond, kenari, kacang tanah panggang. Kacang adalah sumber lemak baik dan magnesium yang membantu relaksasi otot dan sendi, juga memberi efek kenyang lebih lama, menghindari ngemil berlebihan buah manis. Kombinasikan dengan semangka, nanas, anggur. Namun tetap perhatikan porsi agar tidak terlalu tinggi kalori. Dengan menyadari dan menerapkan kombinasi yang tepat, lansia tidak perlu merasa takut dengan buah-buahan. Sebaliknya, buah bisa tetap menjadi bagian dari gaya hidup sehat, asalkan dipadukan dengan makanan pendamping yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan besar-besaran yang tidak selalu tampak secara langsung. Salah satu perubahan paling signifikan terjadi pada metabolisme, sistem pencernaan, dan sirkulasi darah. Hal ini menyebabkan makanan yang dulunya aman dan bahkan menyehatkan, kini bisa menjadi beban tersembunyi bagi kesehatan, khususnya pada bagian kaki dan sendi. 1. Metabolisme melambat. Risiko lonjakan gula lebih tinggi. Ketika seseorang menginjak usia 60 tahun ke atas, kemampuan tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi mengalami penurunan. Proses metabolisme tidak secepat dulu. Akibatnya, ketika mengonsumsi buah tinggi gula seperti mangga, pisang, atau anggur, tubuh tidak bisa segera mengolah gula tersebut. Hasilnya, lonjakan gula darah, produksi insulin berlebih, diikuti dengan penurunan energi tiba-tiba, membuat tubuh lemas dan kaki terasa berat. Ini bukan berarti buah harus dihindari, tetapi cara memakannya harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan tubuh saat ini. 2. Sirkulasi darah melemah, imun kaki lebih rentan bengkak dan pegal. Dengan usia yang menua, pembuluh darah menjadi lebih rapuh dan aliran darah ke ekstremitas, seperti betis, kaki dan pergelangan kaki, menjadi tidak seoptimal dulu. Jika konsumsi makanan manis, termasuk buah, menyebabkan pembuluh darah menyempit atau rusak, maka nutrisi dan oksigen sulit mencapai otot kaki, terjadi penumpukan cairan, kaki bengkak, nyeri lutut, pergelangan kaki terasa kaku, dan kelelahan tanpa alasan jelas. Kondisi ini dapat membatasi mobilitas harian dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. 3. Jaringan sendi lebih sensitif. Otis peradangan lebih cepat terjadi. Sendi adalah bagian tubuh yang sangat aktif digunakan, terutama saat berjalan, berdiri, atau naik tangga. Saat usia bertambah, cairan pelumas sendi, sinovial, berkurang, dan tulang rawan menjadi lebih tipis. Akibatnya, zat tertentu seperti asam dari buah jeruk, apel hijau, nanas fruktosa, berlebih dari anggur,
atau semangka dapat mempercepat inflamasi atau peradangan pada jaringan sendi yang menyebabkan nyeri kronis dan kekakuan. Jika tidak disadari sejak dini, kondisi ini dapat berkembang menjadi artritis degeneratif. 4. Pencernaan menjadi lebih lemah. Sedempesi butuh bantuan makanan pendamping. Lambung lansia lebih lambat dalam memecah makanan dan produksi enzim pencernaan menurun. Buah-buahan tinggi asam atau tinggi gula alami dapat menimbulkan asam lambung naik, kembung dan tidak nyaman, atau bahkan diare ringan jika dimakan berlebihan. Oleh karena itu, makanan pendamping seperti yogurt, alpukat, atau oatmeal bisa membantu meringankan beban kerja sistem pencernaan. 5. Pola makan modern membuat konsumsi buah berlebihan lebih mudah. Dulu buah dikonsumsi secara musiman dan terbatas. Sekarang buah seperti mangga, anggur, atau pisang bisa ditemukan sepanjang tahun. Banyak lansia yang berpikir semakin banyak buah, semakin sehat. Padahal kuantitas dan konteks konsumsi sangat penting. Misalnya, makan 3-4 potong mangga dalam sekali duduk. Minum jus jeruk setiap pagi tanpa serat. Ngemil anggur sepanjang sore sambil duduk lama. Semua kebiasaan ini bisa memicu kerusakan perlahan pada sendi dan kaki jika tidak dikombinasikan dengan strategi cerdas. Kesimpulan, penyesuaian bukan pembatasan. Mengubah cara makan buah bukan berarti Anda tidak boleh menikmatinya. Justru sebaliknya, dengan memahami kondisi tubuh lansia dan memberi makanan pendamping yang tepat, Anda masih bisa mendapatkan manfaat dari buah-buahan tanpa memicu efek samping yang menyakitkan. Tubuh Anda hari ini tidak sama dengan 20 tahun lalu, dan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Itu adalah tanda bahwa Anda butuh strategi makan yang lebih bijaksana dan sadar. Dengan begitu, setiap suap buah bisa menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan. Jika Anda telah membaca atau menyimak hingga bagian ini, artinya Anda peduli. Anda peduli pada kekuatan tubuh Anda, pada kenyamanan saat melangkah, dan terutama pada kesehatan lansia Anda sendiri. Dan izinkan saya katakan satu hal penting, belum terlambat untuk berubah. Buah-buahan tidak harus menjadi musuh. Mereka tetap bisa menjadi sahabat, asal Anda tahu bagaimana menyambutnya dengan cerdas. Anda tidak perlu berhenti makan nanas, pisang, atau mangga. Cukup imbangi mereka dengan makanan yang menyeimbangkan dampaknya. Seiring bertambahnya usia, yang dibutuhkan tubuh bukanlah pembatasan ekstrem, melainkan penyesuaian cerdas yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan lansia. Setiap langkah kecil berarti. Satu perubahan sederhana, seperti menambahkan alpukat ke dalam piring buah Anda, atau memilih makan anggur dengan sepotong keju, bisa memberi perbedaan besar. Tubuh Anda akan merespons. Anda akan mulai merasa lebih ringan, sendi lebih fleksibel, dan pagi hari tidak lagi terasa seperti tantangan. Keseimbangan adalah kunci. Tidak semua buah harus dihindari, dan tidak semua harus dimakan bebas. Dengarkan tubuh Anda, dan beri apa yang benar-benar dibutuhkannya, bukan hanya apa yang tampaknya sehat di mata umum. Karena tubuh lansia memiliki bahasa sendiri, dan kita harus belajar menerjemahkannya. Ingatlah bahwa kesehatan lansia bukan hanya tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang mempertahankan kemandirian, martabat, dan kemampuan untuk menjalani hari-hari dengan semangat. Langkah-langkah kecil seperti yang Anda pelajari di sini bisa menjadi pondasi masa depan yang lebih cerah. Jadi, mari kita berbagi. Ceritakan di kolom komentar. Buah apa yang paling sering Anda konsumsi dan perubahan apa yang Anda pertimbangkan setelah tahu informasi ini? Karena saat satu orang berbagi, yang lain belajar, dan dalam komunitas yang peduli, kita tumbuh bersama. Jika video ini membuka wawasan Anda, klik suka, bagikan ke teman dan keluarga, dan pastikan Anda berlangganan agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan lansia. Langkah Anda berikutnya adalah keputusan Anda, tapi yakinlah, Anda tidak berjalan sendiri. Ada jutaan lansia lain yang juga sedang mencari jalan untuk merasa lebih kuat, lebih ringan, dan lebih bebas setiap harinya. Mari kita berjalan bersama dengan pilihan yang lebih bijaksana, tubuh yang lebih tangguh, dan langkah yang lebih mantap.